bersama hambu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara, bruder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Hari Raya di mana ini bisa jadi adalah salah satu dasar dari iman kita. Paling tidak kita pasti menyetujuinya setiap hari. Kalau berdoa pasti menyetujui iman ini. Kenapa? Karena setiap kali berdoa kan kita membuat tanda salib toh. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Nah, aminnya ini kan setuju. Bapa, Putra, dan Roh Kudus setuju. Ya entah tanda salibnya baik atau gitu, atau ya kadang ada yang set lalu Salam Maria amin, Salam Maria mati amin gitu ya ada. Salam Maria mati amin, nah gitu ya ada. Tapi apapun itu sudah menunjukkan kita setuju, kita percaya, kita mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan memang dalam perjalanan, minimal perjalanan iman saya, minimal sebelum saya masuk seminari, itu kadangkala berpikir, bertanya-tanya, kenapa sih ajarannya marai bingung gitu loh, maksudnya itu minimal bingung karena sering ditanya. Nggak tahu Bapak Ibu, bruder suster apakah mengalaminya, tapi saya dulu ya sering ditanya, Allahmu tuh satu atau tiga? Tiga atau satu? Kalau jawab satu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Kok telu? Tiga? Walah kok tiga? Ya satu. Nah itu bolak-balik saya kadang mikir, kenapa ya ajaran ini kok marai bingung? Kenapa nggak bikin ajaran yang gampang aja gitu loh? Jadi nggak usah ditanya-tanya. Nggak usah ditanya-tanya, tapi justru disitulah kemudian dalam perjalanan itu tentu terus masuk seminari, belajar teologi, dan akhirnya tahu dasar-dasarnya, akhirnya mengerti, akhirnya diberitahu supaya kami mengerti, dan hasilnya adalah tetap ndak dong. Tapi paling tidak ada keyakinan bahwa ajaran soal Tritunggal Maha Kudus Allah, satu Allah dengan tiga pribadi ini tidak muncul tiba-tiba. Sudah ada sejak awal gereja, sudah ada dalam kitab suci kita, dan tadi kita mendengarkan beberapa bacaan yang menunjukkan itu. Dan kalau mau ditambah, kalau dalam akhir Injil Markus, Yesus mengatakan kepada para muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, baptislah semua orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Jadi ajaran ini tidak muncul tiba-tiba, tahu-tahu ada yang ngimpi, wah Bapa, Putra, Roh Kudus, lalu akhirnya jadi ajaran. Tidak, tetapi merupakan hasil dari pergulatan jemaat beriman pada waktu itu yang meyakini bahwa Allah senantiasa menciptakan, menebus, dan melindungi kita. Sebenarnya lagu pembuka tadi itu bisa menjelaskan secara sederhana bagaimana misteri Tritunggal Maha Kudus itu. Tadi kan yang nyanyi tadi loh, hai umat pujilah, atau balik ke lagu pembukaan. Yang Roh Kudus kan belum dinyanyikan tadi. Roh Kudus liriknya apa? Rapal, aku ya rapal loh Pak, tenang Pak. Kan tadi baru sampai Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudusnya kan belum.
Apa Pak liriknya? Oh, karo nyanyi. Enggak deh, Allah Roh Kudus. Allah Roh Maha Kudus semangatnya menyalakan cinta. Allah Bapa tadi apa? Allah yang piye? Ayo nyanyi jenengan wae aku fales kok. Luhurkan namanya, sungguh indah karya tangannya. Itulah penciptaan. Dan Allah Bapa apakah masih menciptakan saat ini? Ya masih toh. Faktanya muncul makhluk-makhluk baru. Faktanya ada kehidupan baru. Faktanya terus-menerus dunia ini diperbaharui. Masih ada karya penciptaan. Allah manusia apa? Aku rapal. Bukan manusia, Pak. Allah Putra, Allah Putra. Kristus Allah manusia. Nah, cinta kasihnya itu diwujudkan dalam apa kalau menurut iman kita? Dalam penebusan. Yesus Allah Putra menebus kita, dan sampai sekarang masih ada penebusan itu atau tidak? Ya masih. Lah suster, bruder, bapak ibu dan saudara-saudari itu kalau setiap kali datang mengaku dosa kan, dihapus dosanya. Itu penebusan kita juga, masih ada penebusan. Dan Allah Roh Kudus tadi disebutkan bahwa semangatnya menyalakan cinta, bahwa kita didampingi terus menerus. Masih saja kalau kita dalam hidup sehari-hari kan kadang merasakan Tuhan sungguh mendampingi, Tuhan mengasihi. Itu karena apa? Karena kita disadarkan bahwa Allah tetap berkarya, Allah Tritunggal tetap berkarya dalam kehidupan kita. Apa yang mau disampaikan adalah bahwa karya penciptaan dilakukan oleh Allah Tritunggal yang dilanjutkan dengan penebusan oleh Yesus Kristus. Kenapa begitu? Karena manusia itu jatuh dalam dosa. Manusia diciptakan baik adanya, tapi jatuh dalam dosa. Maka kemudian manusia perlu ditebus, dan ditebus oleh Allah sendiri melalui putranya Yesus Kristus. Dan penebusan itu terus dilanjutkan dalam karya gereja yang didampingi oleh Roh Kudus sampai selama-lamanya. Kurang lebih itulah kalau bicara teologi soal Allah Tritunggal. Dong boten? Boten toh? Boten napa-napa, kula nggih boten dong. Tapi paling tidak kita mengimani, dan kita juga diajak untuk terus-menerus merasakan bahwa kasih Allah itu ada selama-lamanya. Seperti lagu rohani yang baru viral di TikTok ini loh. Itu tahu nggak ya? Yang Tuhan Yesus tidak ngerti gini, mau isin-isin gitu. Tapi lagu itu viral kan, dan itu saya nggak punya TikTok ya, nanti dikira saya punya TikTok. Saya nggak punya, tapi karena kemarin ada yang tanya, Romo ini kok ada lagu rohani masuk TikTok, dijogeti lagi pakai musik yang remix sih, ini penistaan atau bukan ini? Walah, koyong ini kok penistaan. Ya nggak apa-apa toh kayak gitu tuh, tapi itu pertanyaan ya nggak apa-apa, wong sekolah minggu tuh ya jogetan dalam arti tertentu. Tapi maksudnya adalah ada yang bertanya seperti itu. Memang bukan orang Katolik, bukan orang Kristen yang bertanya itu justru. Kalau kita itu kan digituin ya nggak apa-apa toh, nggak apa-apa, sabar kok, kita itu baik hati dan tidak sombong. Tapi paling tidak kalimat dari lagu itu kan menarik bagi saya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ya itulah iman kita. Tritunggal Maha Kudus itu juga seperti itu, tidak berubah dalam penciptaan, dalam penebusan, sampai selama-lamanya Allah berada dalam diri kita, terus mengasihi kita. Lalu kita diajak untuk apa? Ya ikut dalam karya Allah Tritunggal itu, ikut menciptakan, ikut menebus, dan juga ikut memberikan pendampingan satu sama lain dalam perjalanan iman. Ikut menciptakan tentu juga Bapak Ibu saudara-saudari kan diberi kesempatan ikut masuk dalam karya penciptaan. Yang menikah, Romo, bruder, suster, ya enggak gitu ya istilahnya ya.
Tapi diberi kesempatan untuk itu. Tapi menciptakan juga tidak hanya sekedar menciptakan makhluk baru, tetapi juga menciptakan orang-orang baru yang bisa percaya kepada kasih Allah sendiri dalam Yesus Kristus. Menebus, saya tadi sudah bilang kita diampuni oleh Allah. Apakah kita juga dalam hidup sehari-hari berusaha mengembangkan karya pengampunan, mengampuni orang lain, mengasihi, memaafkan? Apakah kita juga ikut terlibat dalam itu? Lalu karya Roh Kudus yang mendampingi satu sama lain selama-lamanya. Apakah kita dalam kehidupan menggereja, kehidupan beriman, saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling menguatkan. Kalau ada yang masih jauh dari gereja, ya didorong untuk balik, bukan malah sok dilokke tumben, janur gunung dan lain sebagainya. Kalau sudah mulai kembali dan lain sebagainya, itulah yang mau disasar dengan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Mungkin kita tidak paham, mungkin kita tidak dong tenan. Karena apa? Karena yang kita bicarakan memang Allah, realita yang jauh dari akal manusia. Tetapi dengan iman kita menyadari bahwa Allah Tritunggal tidak berubah dalam karya penciptaan, penebusan, dan pendampingan selama-lamanya. Kita pengikutnya diajak untuk ikut terlibat dalam karya penciptaan, penebusan, dan pendampingan itu sampai selama-lamanya juga. Apakah kita menyadari itu? Apakah kita melakukannya? Kita hening sejenak.